Di antara ribuan pulau, ratusan etnis, dan puluhan bahasa daerah, ada satu bahasa yang menjahit keberagaman menjadi satu kesatuan, bahasa Indonesia. Inilah kisah bagaimana sebuah bahasa menjadi ruh persatuan dan tonggak kebangsaan kita. Sebelum dikenal sebagai bahasa Indonesia, bahasa ini bernama bahasa Melayu, bahasa perdagangan, bahasa perhubungan, bahasa yang melintas dari pesisir Sumatera hingga Maluku. Sederhana, lentur, mudah dipelajari, dan karena itulah ia diterima banyak kalangan. Bahasa Melayu menjadi fondasi yang kelak mengantarkan kita pada sebuah peristiwa agung dalam sejarah bangsa. 28 Oktober 1928, para pemuda dari Sabang hingga Merauke berkumpul dan berikrar. Untuk pertama kalinya, sebuah bahasa dipilih sebagai identitas kebangsaan. Kami menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Keputusan ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi cerdas untuk menyatukan bangsa yang masih terpecah oleh kolonialisme. Pada saat bahasa Belanda mendominasi administrasi dan pendidikan, para pemuda justru mengangkat bahasa sendiri yang sederhana namun kuat sebagai alat perjuangan. Seiring perjalanan bangsa, bahasa kita pun tumbuh. Dari ejaan Van Ophusen ke ejaan Suwandi, kemudian EYD, hingga Puebi yang digunakan saat ini. Pembinaan bahasa terus dilakukan oleh negara melalui Badan Bahasa, agar bahasa Indonesia tetap baku. Bahasa Indonesia bukan bahasa yang statis. Ia hidup, bergerak, dan berkembang bersama masyarakatnya. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi antar etnis. Ia meniadakan sekat, merangkul keragaman, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh warga negara. Dan 700 bahasa itu tentu dengan banyak suku dan lain sebagainya. Oleh karena itu bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa pemersatu karena digunakan sangat penting dalam menyatukan suara-suara rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia menyatukan perbedaan, memperkuat rasa kebangsaan, dan menjadi medium perjuangan sejak masa kolonial hingga kini. Selain sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang lebih kuat secara hukum. Kedudukannya tercantum jelas dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi pemerintahan, pendidikan, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, komunikasi kenegaraan, hingga pengantar pendidikan nasional. Bahasa Indonesia bukan sekedar kebiasaan, ia adalah kewajiban konstitusional. Sebagai bahasa negara itu, bahasa Indonesia itu seperti apa? Bahasa Indonesia itu ditulis dalam pasal undang-undang, jadi pastinya sangat penting dalam kedudukan negara. Seperti bendera, kemudian bahasa, dan juga lambang negara itu adalah bahasa negara. Dan bahasa Indonesia ini digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, hukum, dan juga wajib digunakan dalam dokumen-dokumen resmi. Di era digital,
bahasa Indonesia menghadapi tantangan baru, percampuran bahasa, dominasi istilah asing, dan lunturnya penggunaan bahasa baku. Namun, generasi muda juga membawa harapan baru. Mereka menciptakan konten kreatif, menulis, membuat film, dan berbicara kepada dunia dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia akan tetap jaya jika kita terus merawatnya. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, ia adalah identitas, jiwa, dan rumah bagi seluruh bangsa. Dari masa perjuangan hingga era digital, bahasa ini terus menjadi perekat kebangsaan dan penopang negara. Mari kita jaga, gunakan, dan lestarikan bahasa Indonesia, karena bahasa ini adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Khalida Manuri, mahasiswa manajemen dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan teman lama saya yang biasa dipanggil dengan Mbak Desi atau Desi Sang ya. Hai. Mungkin sebelum kita bertanya lebih lanjut, sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu kali ya, biar kenal. Perkenalkan, nama saya Desi Indah Gustiani. Saya adalah pengajar bahasa Jepang di salah satu lembaga pelatihan kerja di daerah Bekasi. Sebagai pengajar bahasa Jepang tentunya harus memiliki kemampuan bahasa ibu juga ya, tentunya bahasa Indonesia. Berbicara tentang bahasa Indonesia sendiri, sebagai anak sastra, sebenarnya bagaimana sih sejarah bahasa Indonesia itu sendiri dari menurut Mbak Desi? Bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu sekitar abad ke-7. Kemudian bahasa Indonesia itu juga termasuk dalam lingua franca Nusantara. Bahasa Indonesia ini dipilih oleh para pemuda pada saat Sumpah Pemuda di tahun 1928, kalau saya tidak salah, Universitas. Iya. Jadi mereka memilih bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan karena dinilai inklusif, yang tidak terikat oleh suatu suku, dan juga bisa diterima oleh semua etnis yang ada di Indonesia. Ada nggak sih tonggak atau momen penting dalam perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri? Tentu ada. Jadi tonggak yang paling utama itu pada saat Sumpah Pemuda itu sendiri, karena pada saat itu mulai dirancang secara pembakuan ejaan seperti ejaan republik, kemudian secara tertulis, dan juga secara sistematis dan progresif tentunya. Mbak Desi, sebagai bahasa persatuan ini, bahasa Indonesia itu seperti apa sih? Jadi negara Indonesia ini kan sangat luas ya. Iya benar. Terdiri dari beberapa banyak provinsi dan juga suku. Ada kurang lebih bahasa daerah di Indonesia itu sekitar 700 bahasa. 700 ya, oke. Dan 700 bahasa itu tentu dengan banyak suku dan lain sebagainya. Oleh karena itu bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa pemersatu karena digunakan sangat penting dalam menyatukan suara-suara rakyat Indonesia. Oke, karena saking banyaknya bahasa daerah, maka dipilih satu bahasa yang bisa diterima oleh semua etnis itu, yaitu bahasa Indonesia, sehingga masing-masing etnis ataupun suku itu bisa saling berkomunikasi ya. Betul, antar wilayah. Karena akan sangat sulit jika mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Oke, I see. Kemudian ya, bahasa Indonesia ini kan juga punya fungsi punya kedudukan konstitusional ya, sebagai bahasa negara. Menurut Mbak Desi, sebagai bahasa negara itu bahasa Indonesia itu seperti apa? Bahasa Indonesia itu ditulis dalam pasal undang-undang, jadi pastinya sangat penting dalam kedudukan negara. Seperti bendera, kemudian bahasa, dan juga lambang negara itu adalah bahasa negara.
Kemudian menurut Mbak Desi sendiri terkait dengan penerapan bahasa Indonesia sekarang, sejauh mana sih penerapan bahasa Indonesia sekarang mungkin di kalangan anak muda ataupun mahasiswa? Kalau menurut saya bahasa Indonesia untuk saat ini itu sedikit membingungkan. Oke, ya. Ya, karena dengan adanya media sosial, dengan adanya dunia digital seperti itu, banyak pengaruh-pengaruh yang akhirnya membuat remaja atau generasi muda itu sedikit kurang meminati bahasa Indonesia itu sendiri, karena dianggap mungkin kurang gaul bagi mereka. Padahal bahasa Indonesia itu kan adalah identitas kita. Jadi kita seharusnya bangga dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Mungkin itu juga menjadi salah satu tantangan sendiri ya buat kita Betul sebagai, sekali. apalagi kita sebagai penerjemah, mungkin ya sebagai pengajar bahasa Indonesia itu mungkin sebenarnya sangat penting ya. Iya. Tapi mungkin memang benar saat ini kita hidup di era globalisasi, modernisasi, dan banyak pengaruh dari luar ya. Jadi mungkin banyak terpengaruh. Kemudian bahasa kita kalau nggak diterapin secara baik dan benar ya bakalan Hilang, hilang ya. iya, akan luntur Oke, semakin berjalannya waktu. Oke, mungkin itu saja ya, nggak perlu terlalu panjang lebar. Mungkin terakhir, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk generasi muda atau mahasiswa terkait pentingnya menjaga bahasa Indonesia. Kira-kira apa? Belajar bahasa Indonesia itu harus dengan semangat, ya. Kita boleh mempelajari bahasa asing, kita bisa mempelajari, kita boleh mengeksplor bahasa-bahasa yang menurut kita sukai dari berbagai negara. Tapi kita jangan pernah meninggalkan bahasa Indonesia itu sendiri, karena bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa Indonesia. Jadi boleh ya kalian para pemirsa ketika mempunyai minat di bidang bahasa, mungkin seperti bahasa Jepang seperti Mbak Desi, atau bahasa lainnya seperti Inggris, Jerman atau yang lainnya, dipersilahkan saja. Tapi jangan sekali-kali meninggalkan bahasa ibu kita sendiri, karena bahasa Indonesia itu adalah jati diri kita ya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Mbak Desi atas bincang-bincang hari ini. Semoga perbincangan ini bisa bermanfaat untuk banyak masyarakat di luar sana. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.